Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara memasang pompa booster untuk water heater gas. Yang pertama saya sampaikan, jangan komplain dulu, wah itu kok pemasangannya tidak rapi, ruwet dan sebagainya. Soal itu hanya seni, teman-teman. Silahkan pasang yang lebih rapi, cari tempat yang lebih tersembunyi. Karena ini tempatnya terbatas ya, saya coba hanya membagikan cara memasang dari pompa pendorong water heater gas. Wah, jadi kalau water heater gas itu ternyata masih perlu listrik ya. Iya teman-teman, Anda tidak perlu listrik bila hanya memakai sekedar untuk air panas saja yang cara mandinya dicampur dengan bak. Tapi bila ingin aman atau lancar, usahakan memakai pompa pendorong. Waduh, jadinya ya double-double ya, memakai listrik juga memakai gas. Iya teman-teman, Anda yang memakai water heater listrik pun sebenarnya juga tidak akan kencang keluaran airnya. Jadi kelebihan dari water heater gas itu adalah Anda bebas menggunakan water heaternya tanpa terkendala dengan menunggu. Jadi water heater gas itu instan sifatnya, beda dengan listrik yang terbatas sesuai kapasitasnya. Selama ini Anda punya gasnya, punya LPG-nya, ada airnya, Anda bisa memakai. Nah, terus kalau ini listriknya mati, Anda masih bisa memakai, karena ini memakai torrent, tekanan airnya kecil, ya tinggal diputar ke kanan, dicekik, masih bisa memakai air panasnya, tinggal dicampur. Oke, kenapa harus pakai ini teman-teman, pompa booster ya? Karena supaya bisa memakai shower, supaya bisa leluasa mengatur suhunya. Seperti ini, nanti saya share juga berapa biayanya, kisaran aja. Yang pertama, ini tujuannya adalah supaya lebih kencang karena memakai model membran, apalagi ini Paloma. Yang kedua, kita gunakan juga tekanan dari pompa ini bila ingin proses pencucian mesin cuci ini, yang satu tabung ini, otomatis biar lebih cepat. Tapi tanpa dengan pompa ini juga masih bisa, cuman waktunya lebih lama. Yang pertama kita butuhkan, saya memakai pompa Shimizu 135. Ini kenapa tidak memilih yang 130? Ada karakternya. Jadi karakter dari 130 dan 135 itu berbeda. 130 itu lebih ke tekanan, jadi keunggulannya adalah tekanannya lebih tinggi. Sedangkan yang 135 ini lebih ke debit, tapi tekanan juga masih tinggi. Kenapa saya memakai 135 ya? Yang pertama harganya lebih murah. Yang kedua tetap saya nanti mau mengganti ini tabungnya, tetap nanti kita ada tambahan biaya, yaitu diganti dengan tabung yang ada membernya. Bisa Anda pakai merek JP maupun Water Plus supaya tidak cetak-cetek. Yang kedua, karena ini kita tidak perlu terlalu tekanan tinggi ya, karena sudah tandonya atau airnya lebih tinggi dari pompanya. Yang saya butuhkan debitnya, jadi debitnya lebih besar yang 135 ini. Oke, yang pertama tentu saja caranya bagaimana. Ini mengambil air dari saluran yang ada, jadi dari kran gitu aja teman-teman, gampangnya. Ya apakah efektif? Ya sebenarnya tidak efektif. Yang efektif adalah ngambil dari ini, disapkan dari kamar mandi atau jeding bak mandi, itu yang paling bagus. Tapi kendalanya yaitu ini kamar mandi ini seringnya bocor, jadi kita fungsikan. Yang kedua ya karena posisi ada di bawah, ada kemungkinan masuk angin. Kalau seperti ini insya Allah aman teman-teman, karena mengambil dari jalur keran yang sudah ada, tinggal di T. Ya nanti kalau ada keran lain yang buka, insya Allah tidak masalah teman-teman, masih terisap ke arah pompa ini. Tapi ini rencananya memang nanti saya coba, kalau memungkinkan saya tarik jalur baru khusus ke pompa ini dengan pipa yang lebih besar ya, 1 in dari torrent tadi, dan nanti bisa kita gabung ke sini membantu jalur yang ada, yang karena sudah memakai pipa yang kecil. Jadi prinsipnya seperti ini, mengambil dari keran yang ada. Ini dari T ya, kita T. Ini kemarin ada untuk ke mesin cuci manual, ini sekarang sudah tidak kita fungsikan. Dan masuk memakai selang
ini bekas shower. Nah, nanti ini rencana juga saya mau ganti. Usahakan ya memakai pipa. Jadi asalnya kemarin keluarannya juga memakai selang shower ya sementara. Sekarang sudah saya ganti ini. Kenapa? Ya usahakan memakai pipa, memakai diameter. Semakin besar diameter semakin bagus ya. Kalau bisa ini pakai 1 in. Nah, 1 in. Ini memakai selang, bisa saya ganti memakai pipa ya. Ya pipa setengah nggak apa-apa, karena selang ini diameternya sangat kecil. Itu sangat berpengaruh nanti di debit dan tekanan. Oke, dari sini keluar saya cabang. Nah ini ke keran ini, mesin cuci manual, dan satunya ke keran mesin cuci otomatis. Kemudian keluaran ini saya juga tidak memakai fleksibel. Kenapa? Ya fleksibel itu lubangnya kecil, itu berpengaruh. Kita pakai watermur dengan memakai pipa PVC biasa. Jadi untuk harganya pompa ini sekitar 651 ditambah ganti tabung ya 100 ribuan, jadi 751. Kemudian untuk cara masangnya ini tinggal kita belikan ini siku teman-teman, siku yang ada di toko-toko bangunan yang kecil aja. Kemudian untuk cari alasnya ini saya kesulitan, tidak ada papan ya di sini ya. Saya gunakan ini bekas dari alas yang di kamar mandi yang dari plastik yang keras itu. Ini saya potong jadi 2, saya lapis 2 biar lebih kuat, dan kita ikat pakai kawat dengan sikunya. Kemudian untuk pompanya kita baut. Oke, seperti itu. Dan keluaran air panasnya kemarin juga memakai ini teman-teman, selang fleksibel ini bertahap saya ganti memakai pipa reveng. Supaya apa? Ya supaya alirannya lebih lancar. Semakin kecil keluaran dari sini, maka inputnya harus semakin besar. Itu memang salah satu kendala water heater gas. Ini kita memakai pipa reveng, ini memakai nepel perempuan yang lurus, kemudian ini yang perempuan yang belok, female elbow namanya teman-teman. Kalau ini straight, female straight, jadi yang lurus. Ini yang memang harganya cukup mahal ya di nempel-nempelnya ini, sekitar 40 ribuan nempelnya, sedangkan selangnya per meter itu 19 ribu. Kita pakai 1 meter lebih itu, jadi saya kemarin beli 2 meter. Jadi ini saja sudah sekitar 100 ribu untuk keluaran dari air panas. Sebenarnya memakai PVC pun tidak ada masalah ya teman-teman, karena suhunya pastinya dengan memakai pompa ini suhunya paling kisaran ya 30 atau 40 derajat. Tidak membuat leleh PVC, tapi kita antisipasi takutnya ya ada yang menyetel kepingin panas sekali. Untuk keluaran kita siapkan memakai pipa reveng. Nah ini untuk biaya instalasi di area ini perpipaan ini sekitar 100 ribuan teman-teman. Nah, perpipaan ini mulai hisap sampai keluaran. Kalau ini ya karena saya memakai TT untuk pompa ya, untuk mengisi mesin cuci, ini biayanya sekitar 150 ribu. Fitting, lem, pipa, siku, fitting, pipa, penyangga, siku-siku. Jadi ini input dan output dari pompa sekitar 150 ribu. Kemudian untuk output air panas 100 ribuan. Dan kita beralih ke bagian output air panas. Jadi ini saya bobo aja, kita belikan double nipple galvanis dan juga sok besi ya galvanis. Yang ini yang agak ribet teman-teman, agak mahal adalah di sini. Jadi ini memakai Honda yang model ini 2 keran, 1 keran langsung ke depan ini, yang satunya ini kita belikan shower. Ini showernya cukup mahal, jadi kemarin saya beli ini pakai shower yang lama. Shower yang saya beli kemarin ternyata terlalu kecil, diameternya ini lebih kecil. Akhirnya ya tidak bisa hidup, harus lebih dicekik. Jadi keluaran dari water heater gas itu harus ngelos ya. Jadi nanti akan terjadi perbedaan. Keluar yang dari sini itu akan berbeda ketika yang lewat shower. Jadi
yang keluar lewat shower itu nanti memerlukan tekanan input yang lebih besar. Bisa jadi dengan settingan itu ya, saya taruh di paling rendah ya, paling kiri itu kalau memakai keran ini yang close ini bisa hidup, tapi ketika lewat yang shower ini bisa mati. Jadi yang di sana itu harus diputar lebih ke kanan, dicekik. Ya itu apa, kekurangan water heater gas itu agak ribet di situ. Dan bisa jadi kalau ini terlalu kecil lagi, keluaran airnya beda panasnya. Yang di sini lebih hangat, yang di sini hangat gitu ya. Yang di sini yang terhambat keluarnya lebih panas. Itu salah satu yang bikin ribet. Dan memang ini problemnya pada keran-keran model sekarang itu valve-nya berupa cartridge, seperti keramik, 2 keramik yang ada lubangnya. Nah, itu lubangnya sangat kecil, beda dengan keran-keran model dahulu yang model klep atau ball valve. Itu akan membuat lancar, jadi keluaran dari water heater gas itu usahakan ya tidak dihambat lagi. Ini sudah terjadi hambatan lagi di sini. Ini bikin suhu berubah semakin panas. Itu karakter water gas yang sulit ya seperti ini. Jadi kalau teman-teman tidak mau selainnya ya tidak terlalu rapi ya, bikin aja keran di sini T, kemudian pakai ball valve, itu keluarannya insya Allah lebih lancar. Model ini memang praktis, tapi keluarannya semakin dihambat, akhirnya inputnya dari water heater gas itu harus semakin tinggi tekanannya. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Jadi itu banyak kendala ya memakai water heater gas itu, yaitu di instalasi. Apalagi kalau Anda memakai keran mixer itu bisa jadi bermasalah. Ini misalkan dijadikan keran mixer ya, nah ini dibelikan, ini kan dari air dingin ya, langsung dari toren, bisa teman-teman. Tapi bisa jadi nanti tekanan air tadi akan masuk, ketika di mixing di tengah akan masuk ke jalur air dingin. Jadi ya tidak perlu sebenarnya memakai keran mixer itu pada water heater gas, karena apa, suhunya bisa langsung kita atur. Makanya saya biasanya masang ya saya taruh di dalam, tapi itu banyak yang protes karena polusi atau terjadi keracunan. Ya selama ada ventilasi sebenarnya tidak ada masalah. Hampir semua orang itu masang water heater gas itu ada di dalam kamar mandi. Kenapa? Ya supaya leluasa mengatur. Tapi kalau Anda ragu ya jangan, pasang aja di luar. Seperti itu. Harganya ini kemarin 88.000, itu yang murah ya. Ini ada yang lebih mahal. Terus ini showernya ini yang cukup mahal, itu hampir 160.000 yang model saya beli. Ini lebih mahal lagi kayaknya, ini model lama tapi ini diameternya lebih besar. Nah, itu bisa lebih los lagi ini. Kalau kemarin saya pasang yang shower yang saya beli itu, ini tidak bisa hidup. Setelan di water heater gas yang paling rendah tadi tidak bisa hidup, harus diputar sedikit ke kanan. Nah itu artinya keluarannya semakin panas lagi ya. Itu salah satu kendala. Jadi ini bisa ditotal teman-teman. Tadi dari sana itu pompanya 750, kemudian perlengkapan PVC nya itu 100 ribuan ya, 150.000, kemudian keluaran air panas 150.000, keran ini 88.000, ini katakanlah 150.000. Bisa Anda total sini sekitar ya 1.200.000-an lah teman-teman untuk biaya memasang pompa booster untuk pendorong water heater gas. Kenapa harus memakai pompa pendorong? Ya supaya kita leluasa menggunakannya. Coba kita tes. Jadi ini langsung saya beri saklar di sini, ini gabungan. Ya, kita buka. Ini belum saya ganti ya, Pak, tabungnya. Saya tutup kerannya. Mati ya. Aduh, terlalu cepat. Itu saya setting, saya naikkan. Memang harus kita naikkan teman-teman. Apa setting otomatis, apakah berbahaya? Tidak teman-teman. Karena apa? Yang dihisap bukan sumur,
Ini yang dihisap sudah pertekanan. Itu mungkin pemahaman yang harus disampaikan ya, tidak salah ya, bahkan harus untuk menyetel atau dikencangkan. Tapi kalau Anda tidak mau mengencangkan ya tinggal diganti tabung 19 liter itu aja. Tapi itu ribet banget, Anda tidak bisa menggunakan secara maksimal daya pompa ini, teman-teman. Oke, kita coba yang shower. Nah, itu kalau kemarin memakai shower yang kecil nggak bisa settingan direndahin, teman-teman, harus lebih dikecil. Jadi adanya shower dan keran ini bisa menghasilkan suhu yang berbeda, dan juga di sana setelan yang berbeda. Itu aja biar Anda paham. Katakanlah nanti memakai shower ini kok tidak nyala, tetapi memakai keran ini bisa nyala, ya berarti tekanan di sana itu terpengaruh karena satunya keluarannya lebih kecil, yang satunya lebih ngelos. Semakin kecil keluarannya, maka input di water heater gas, input air dinginnya tekanannya harus lebih tinggi. Kalau model membran ini ya kita putar ke kanan, meskipun ini masih sudah memakai pompa. Itu kemarin gagal kalau memakai shower yang saya beli awal yang kecil. Jadi harus saya taruh di 1 gitu, tidak bisa los. Ini los ke kiri, full ke kiri masih bisa. Ini juga bisa kita gunakan saat berbarengan ya. Ini kalau ingin lancar ya harusnya keluarnya 1 in. Nah, ketika ini memakai terpakai untuk mesin cuci, water heater gas masih tetap bisa kita pakai. Tapi kalaupun tidak nyala ya tinggal sedikit diputar ke kanan, itu aja. Apakah kalau listriknya ini mati masih bisa? Nah, kita coba. Masih bisa, teman-teman. Dari keluar bisa ke kanan. Nah, dari paloma itu nggak bisa ya, harus ditutup dulu kalau mau nyoba. Nah, nggak bisa. Ini harus kita putar ke kanan. Ini tanpa pompa ya, katakanlah listrik mati gitu ya. Ini saya matikan ya. Nah, sampai terdengar romantis. Nah, jadi artinya nggak bisa, ini harus ditutup dulu gitu. Prinsip kerjanya begitu. Oke ya, saya buka. Nah, itu berarti kurang masih tekanannya, tekanan di membrannya maksudnya, jadi lebih dicekik. Nah, oke, saya buka lagi. Apakah di shower bisa? Nah, kan kita bisa shower, karena masuk ke shower itu hambatan, berarti harus diperkecil lagi. Tapi kan kita nggak bisa pakai ini karena terlalu panas. Nah, kita nggak bisa ya, kurang. Tapi kalau memakai ini bisa ya. Oke, itu biar Anda paham ya seperti apa cara kerja dari water heater gas. Nah, ini perlu Pak ini menentukan apa keluarannya panas sekali, tetap bisa memakai air panas, tetapi tidak bisa kita pakai langsung. Mesin bisa hidup, tetapi teman-teman yang menggunakan tandon ya seperti ini, risikonya harus diputar ke kanan untuk supaya membran ini bertekanan. Tapi resikonya karena alirannya semakin kecil, maka air yang lewat di sini di atas api itu semakin pelan, akhirnya keluarannya semakin panas. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan video darurat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.